KB, kita menggunakan alat yang namanya ABPK atau alat bantu pengambilan keputusan ber-KB. Alat ini ada dua sisi, dia lembar balik ada dua sisi. Ini adalah sisi yang menghadap ke pasien. Kemudian kalau kita balik, ini ada keterangan sisi yang menghadap ke kita. Jadi kalian bisa mempelajari, maksudnya gini, kalau misalkan kalian menjelaskan ke pasien, kalian bisa belajar dari lembar balik ini. Di pasien itu kan ada, misalkan kalian menjelaskan efektivitas, menjelaskan lama kerja dan lain-lain, itu ada di baliknya, ya. Nah, kemudian selain sisi pasien dan sisi konselor atau bidan, di sebelah bawah ini adalah jenis kontrasepsinya. Jadi di sini ada AKDR atau IUD, kemudian pil kombinasi, kemudian suntik 3 bulan, suntik kombinasi atau 1 bulan, kemudian AKBK ini adalah alat kontrasepsi bawah kulit atau implan, kemudian vasektomi atau MOP dan tubektomi atau MOW. Kemudian di samping sini ada selamat datang, kemudian ada memilih metode, kemudian ada perlindungan ganda, kemudian ada klien berkebutuhan khusus, dan klien kunjungan ulang sama tambahan. Nah, ini nanti bisa kalian lihat ABPK-nya. Karena ini memang khusus untuk MOW MOP, saya ke MOW sama MOP dulu ya. Di sini juga ada checklistnya. Nah, ini coba dibaca. Yang MOW dulu. Persiapan alat, konseling awal, menyapa klien dan memperkenalkan diri ke klien, menanyakan tujuan kunjungan, memberikan informasi umum tentang KB, menjelaskan apa yang bisa diperoleh dari kunjungannya, tanyakan alasan klien mengikuti program KB, tanyakan apa yang diketahui klien tentang kondisi atau situasi yang menurutnya mendukung atau membatasi pilihannya terhadap pilihan atas salah satu atau beberapa metode kontrasepsi yang ada. Terus selanjutnya, Metode konseling, memberikan jaminan kerahasiaan yang diperlukan klien, mengumpulkan dan mencatat data pribadi klien seperti nama, alamat, dan sebagainya, memberikan informasi tentang keuntungan dan keterbatasan pilihan kontrasepsi yang tersedia, membantu klien untuk memilih metode kontrasepsi yang paling sesuai untuk dirinya dan pasangannya, memastikan bahwa klien telah memenuhi syarat yaitu sukarela, bahagia, dan sehat, memastikan klien telah mengenal dan mengerti tentang keputusan memilih tubektomi, mempersilahkan klien dan suaminya untuk membaca lembar information consent dan mintalah tanda tangan klien dan suaminya. Lalu konseling sebelum pelayanan, mengajukan pertanyaan untuk memastikan klien telah mengerti hal-hal yang penting soal tubektomi, menjelaskan bahwa sebelum prosedur tubektomi akan dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dalam atau bimanual, memastikan apakah klien dalam waktu yang tepat untuk prosedur tubektomi atau interval pasca persalinan, pasca keguguran, menyingkirkan kemungkinan adanya kehamilan, menjelaskan teknik operasi, anestesi lokal, dan kemungkinan rasa sakit atau tidak nyaman selama operasi, menanyakan kepada klien bila masih ada hal-hal yang ingin diketahui tentang tubektomi. nah itu semua ada di lembar balik ini. Jadi yang pertama pastinya kan klien datang, kita memperkenalkan diri dan menanyakan apa tujuan klien. Selamat pagi Ibu, hampir sama seperti yang di video. Selamat pagi Ibu, saya dengan bidan Mega, ada yang bisa saya bantu? Ibunya berkata, Bu, saya ini ingin ber-KB, kan seperti itu di video. Saya masih bingung, ini saya KB apa, seperti itu. Terus habis itu kalau misalkan dia memang bingung itu KB apa, kalian jelaskan satu-satu jenis metode KB. Ini berarti kan ada yang namanya
selamat datang. Kalau memang pasien itu benar-benar pertama kali datang, kita kasih buku ini, kemudian kita buka yang selamat datang. Jadi di sini menggunakan alat bantu klien. Nah, kemudian klien di sini ada kata-kata selamat datang. Nah, kemudian kalian ceri gini. Ini yang di klien, ini yang di kalian. Jadi kalian istilahnya kayak ini contekan ya, yang di belakang ini contekan. Biar kalian bisa menjelaskan ke klien sesuai dengan ini. Ya. Sini ada tanyakan apakah klien mempunyai pertanyaan, tawarkan bantuan, periksa pemahaman, dengarkan dengan seksama. Jadi kemudian tanyakan apa sih tujuan klien di sini, seperti itu. Kemudian cara menggunakan alat bantu bersama klien, ini lembar balik diletakkan berdiri. Nah, ini semua ada di sini keterangannya. Ya, untuk selamat datang. Sambut klien dengan ramah dan hormat, ucapkan terima kasih untuk kedatangannya. Nah, di sini juga dikatakan ceritakan pada klien mengenai lembar balik ini, jelaskan bahwa media ini membantu klien memenuhi kebutuhannya. Untuk setiap klien, mulailah dengan halaman selamat datang. Setelah menyambut klien, bukalah halaman berikutnya. Lalu Anda tanyakan apa yang dapat Anda bantu. Jawaban klien biasanya membawa Anda pada salah satu tab jenis klien. Tiap-tiap halaman tersebut akan membawa Anda pada tab-tab metode kontrasepsi di bagian bawah. Jadi kalau dia memang tidak ada pilihan, berarti kita hampir menjelaskan semua metode, memilih metode ya. Jadi ini kita buka memilih metode. Nah, ini habis selamat datang, kemudian ke sini. Nah, ganti ini yang menghadap ke depan pasien. Yang singkat-singkat ini menghadap ke pasien. Yang ada penjelasannya menghadap ke kita. Nah, kemudian di sini apa yang pertama? Apakah Anda mempunyai pertimbangan metode yang akan digunakan? Kalau di sini apa? Memilih metode KB. Nah, memilih apa yang bisa saya bantu. Yang pertama, kunjungan pulang KB kah, atau memilih metode KB kah? Keluhan atau pertanyaan, ada nggak khawatir soal IMS HIV, khawatir soal kehamilan, dan hal-hal yang lain. Nah, di sini bisa kita jelaskan. Membantu klien membuat keputusan. Gunakan bagian ini untuk mengecek jika metode yang disukai klien cocok dengan situasi dan kondisi kesehatannya. Tanyakan hal berikut. Nah, kalian tanyakan. Kira-kira ibu ingin memperoleh informasi tentang apa? Misalkan dia sudah punya pilihan, saya bingung antara pil atau suntik. Nah, kalian tinggal buka jenis metode pil atau suntik di sini. Tapi kalau dia, saya pengen KB tapi bingung Bu, jenis KB itu apa saja, kan ada orang yang tidak tahu KB itu apa saja. Akhirnya kalian jelaskan satu-satu. Saya sudah punya anak 5, kemudian saya ingin tutup hamil saja, steril. Akhirnya kamu buka MOW dan MOP, seperti itu ya. Kemudian ada, nah ini nanti ada perlindungan ganda. Ini bagi yang misalkan dia seperti yang kemarin saya bilang, dia pasang IUD atau implan, itu kan baru, kalau IUD nggak boleh ya, implan itu kan baru bisa hubungan seksual setelah 1 minggu. Mungkin dia mau pakai kondom dulu. Atau ini tadi MOW atau MOP. MOP kan tidak boleh pakai hubungan seksual selama 3 bulan atau 15 sampai 20 kali ejakulasi, harus pakai perlindungan ganda. Atau bagi pasien-pasien yang memang punya resiko IMS atau HIV/AIDS, itu pakai yang perlindungan ganda meskipun dia pakai
KB lain pasti harus ada perlindungan gandanya seperti kondom ya. Kemudian klien berkebutuhan khusus, ini kita buka ya. Klien yang berkebutuhan khusus di sini untuk klien yang muda, klien usia 40-an, klien hamil atau pasca melahirkan, klien pasca keguguran, sama klien dengan HIV/AIDS. Ini untuk yang kebutuhan khusus. Kalau yang untuk kunjungan ulang ya jelas, sudah jelas untuk yang kunjungan ulang baik IUD, pil, implan, suntik, kondom maupun MAT. Di sini sudah ada ya. Nah, kemudian kita langsung ke yang MOW. Jadi kita pilih langsung ke MOW. Nah, ini kalian pilih. Oh, MOW. Nah, kalian jelaskan, Ibu. Tadi kan kalian tanya, habis datang kita sapa, kita tanya tujuan. Kemudian dia memilih untuk MOW. Kita tanya dulu, Ibu, apakah selama ini Ibu anak 5 itu hidup semua, misalkan seperti itu ya. Anak 5 itu sehat semua, karena punya lahir anak 5 belum tentu hidup semua kan. Kita tapis dulu indikasi dan kontraindikasi MOW. Seperti indikasinya kan usia harus lebih dari 26. Mempunyai anak lebih dari 2 dan sehat serta tidak ingin punya anak lagi, serta anaknya itu paling tidak sudah bukan bayi baru lahir. Kemudian apalagi kemarin kontraindikasi dan indikasi MOW? Tidak mempunyai penyakit diabetes mellitus, karena kan ada operasi, bukan operasi besar ya, operasi kecil, karena dia akan membuat luka itu tidak atau sulit kering karena diabetes mellitus. Kemudian apalagi syaratnya yang 3 atau 4 itu? Pastikan tidak hamil. Pastikan tidak hamil. Kemudian sukarela. Benar nggak Ibu? Tidak ada paksaan nggak? Ada yang menyuruh Ibu. Ini memang benar dari hatinya Ibu. Terus apa lagi? Bahagia. Keluarganya Ibu maaf ya sebelum ini MOW MOP, karena ini kan memang metode operasi kembalinya susah. Kalau misalkan ingin hamil lagi atau bisa memang disambung lagi rekanalisasi, tapi untuk kemungkinan hamil itu susah. Nah, apakah Ibu selama ini sama suaminya, keluarganya baik-baik saja, tidak ada pertengkaran hebat yang membuat Ibu sama Bapak ingin bercerai dan lain-lain ya. Kemudian harus sehat, sama harus dilakukan oleh tenaga medis ya. Jadi kan syaratnya kan ada, kemarin ada sukarela, bahagia, sehat sama medis ya. Sukarela, bahagia, sehat, medis. Itu syarat untuk MOW MOP. Baru indikasinya adalah itu tadi, usia lebih dari 26, anak lebih dari 2 dan tidak ingin punya anak lagi, tidak ada penyakit diabetes mellitus, kemudian dipastikan tidak hamil atau kemungkinan hamilnya sudah disingkirkan ya. Kemudian tidak ada infeksi maupun IMS ya. Nah, di sini kan dijelaskan kontrasepsi mantap atau wanita merupakan tindakan operasi. Ini kan singkat yang diketahui oleh pasien. Nah, kalian bisa baca di sini. Bu, kontrasepsi MOW ini merupakan tindakan operasi. Tindakan operasinya ini nanti dilakukan di tuba falopi. Tuba falopi itu adalah saluran yang menghubungkan indung telur dan rahim. Nah, tuba falopi ini nanti akan dipotong dan disumbat.
Kemudian nanti mungkin akan terasa sakit ibu dalam beberapa hari. Biasanya ibu nanti tidak dibius, yang dibius hanya lokal bagian yang akan dioperasi. Biasanya ibu akan dapat pulang setelah beberapa jam dilakukan operasi. Itu sudah ada di sini. Ya. Kemudian yang selanjutnya, metode yang tidak mudah dikembalikan ke semula hanya untuk ibu yang tidak menginginkan anak lagi. Nah, di situ seperti itu ya. Nah, di sini ada kerpean nih. Nah, biasanya ibu ini nanti tidak bisa dikembalikan ke semula. Kalaupun bisa dikembalikan ke semula, ini tidak, kemungkinan untuk bisa hamil kecil. Harap ibu mempertimbangkan dengan hati-hati apakah memang ibu tidak ingin mempunyai anak di masa mendatang. Kemudian apakah bapak juga menyetujui jika dilakukan kontrasepsi MOW ini. Kontrasepsi pria ini pun juga bisa menjadi pilihan. Kontrasepsi pria ini lebih sederhana dan lebih aman untuk dilakukan dan efektif. Nah, kemudian tanyakan kepada ibu apakah dia memang sudah sukarela dan suaminya menyetujui. Kemudian jelaskan bahwa memang metode MOW ini adalah metode yang sangat efektif karena sekali dilakukan MOW akan bisa mencegah kehamilan hampir 99%. Dan pasti akan istilahnya jarang ada ibu yang kebobolan jika sudah di MOW. Nah, kemudian kira-kira, nah di sini aman bagi hampir semua ibu. Nah, kira-kira ibu di sini ada kerpean, tanyakan kekhawatiran atau rumor, keluhan apa yang pernah ibu dengarkan tentang MOW. Nah, ibu kira-kira ada nggak kekhawatiran atau isu-isu, atau ibu pernah mendengarkan isu-isu apa yang tentang MOW? Tanyakan kepada ibu. Kemudian gunakan tambahan 10 untuk membahas mitos. Nah, nanti ada tambahan 10 jika membahas mitos. Nah, ini kok ini. Lepas. Nah, ini ada tambahan. Nah, di sini ada kalimat gunakan tambahan 10 untuk membahas mitos. Nah, saya bilang di sebelah kiri ini kan ada tambahan. Nah, ada tambahan 1, 2, 3. Nah, ini kalian disuruh membuka tambahan 10 ya. Kita buka untuk ibunya tambahan 10. Nah, kalian kerpean di belakang. Nah, biasanya Bu, mitos-mitos yang terjadi itu yang biasanya adalah kontrasepsi ini mencegah kehamilan secara permanen atau selamanya. Ya, ini memang salah satu yang untuk mencegah kehamilan secara permanen. Tapi klien ini bisa merekanalisasi MOW, hanya memang kemungkinan hamilnya kecil. Kemudian di sini ada mitos, misalkan kontrasepsi itu buruk bagi kesehatan. Nah, kalau misalkan MOW ini tidak berpengaruh bagi kesehatan, karena setelah operasinya kecil, ibu akan segera bisa beraktivitas. Nah, ini ada beberapa mitos yang kemudian di sini yang banyak ya, di sini ya ada mitos-mitos, tapi yang berhubungan dengan MOW itu sedikit. Di sini yang banyak tentang mitosnya adalah mitos tentang KB hormonal, IUD dan lain-lain. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kalau memang ingin menggunakan kontrasepsi ini, memang benar-benar
bagi ibu yang tidak keluarga yang tidak ingin mempunyai anak ibu, apakah benar ibu sudah yakin tidak ingin mempunyai anak lagi? Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk efek samping ini jarang terjadi efek samping karena ini tidak ada hormonalnya, dan mungkin ada pun efek samping itu hanya terjadi beberapa hari setelah operasi, misalkan nyeri pada luka operasi. Kemudian kalau misalkan memang terjadi infeksi seperti keluar nanah, ibu panas, ada bengkak, ada merah di luka operasi, ibu segera kembali ke klinik. Tapi itu jarang terjadi ibu, karena setelah operasi pasti kita memberikan atau mencegah terjadinya infeksi dengan melakukan rawat luka seperti itu ya. Kemudian apakah ini melindungi dari HIV atau IMS? Nah, karena kontrasepsi ini hanya operasi saja, ini bukan merupakan barrier atau tidak melindungi dari IMS maupun HIV. Kalau ingin melindungi IMS atau HIV, ibu bisa pakai kondom ya. Kemudian kita balik. Nah, tadi itu, tapi jelaskan dulu. Nah, tadi itu ini loh Bu, yang namanya tuba. Ini yang namanya sel telur atau indung telur. Nah, ini namanya rahim. Nah, sperma itu biasanya masuk lewat sini Bu, dan indung telur lewat sini dan akan bertemu. Kalau misalkan tuba ini dipotong, ini akan mencegah pertemuan antara sperma dan sel telur karena salurannya sudah dipotong maupun diikat ya. Jelaskan. Kemudian di sini ini kayaknya bukan ini deh, bukan lanjutannya ya. Nah, ini kayaknya karena aku ini bukan lanjutannya, ini kayaknya selamat datang. Kapan ibu bisa pakai MOW, MOP? Nah, tidak ada kontraindikasi untuk kontak, namun ada beberapa situasi di mana perlu penundaan rujukan atau perhatian khusus. Ibu bisa memakai MOW ini jika 1 sampai 6 minggu pasca persalinan. Tindakannya bisa dilakukan kapan saja kecuali antara hari ke-7 hingga 6 minggu pasca persalinan. Aman bila sebelum 7 hari pasca persalinan jika keputusannya telah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian jika apakah ibu hamil atau tidak? Jika ibu ragu, gunakan daftar tilik untuk melakukan tambahan tes kehamilan. Kemudian kita lihat apakah ibunya punya IMS maupun infeksi pasca persalinan atau keguguran atau kanker pada organ perempuan. Jadi ibu ini nanti akan saya periksa apakah ada kemungkinan infeksi menular seksual ataupun adanya kanker pada organ perempuan ya Bu. Kemudian ibu punya darah tinggi, ibu punya diabetes atau yang lainnya. Nah, nanti kita juga akan periksa ya Bu untuk tensinya, kemudian untuk lab apakah ibu punya diabetes, serta pemeriksaan yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian selanjutnya, nah sebelum ibu benar-benar memutuskan untuk memilih MOW, mari kita diskusikan bersama metode yang mudah dikembalikan ke semula. Itu juga masih banyak, masih ada metode jangka panjang seperti implan maupun IUD. Kemudian resiko untuk kontak ini atau MOW ini adalah memang terjadi infeksi, kemudian perdarahan pada bagian luka operasi, kemudian tapi ini
jarang terjadi kalau misalkan rawat lukanya baik dan proses operasinya juga dilakukan dengan baik. Manfaatnya ini satu tindakan, sekali tindakan efektif untuk jangka waktu yang panjang, aman dan tidak mudah dikembalikan ke semula. Tidak membutuhkan ingat-ingatan, misalkan kalau pil kan harus mengingat-ingat ibu, dan tidak ada obat-obatan, serta bisa mencegah kanker ovarium. Tindakan ini mungkin tidak cocok bagi ibu yang muda dan bagi ibu yang pernah kehilangan anaknya berapa kali, kemudian klien tidak kehilangan anaknya terhadap apa. Dan ini nanti pasti akan kita jaga kerahasiaan ibu, ini sesuai dengan lembar kali ini ya. Nah kemudian ini sekarang saya jelaskan langkah tindakan MOW ya Bu. Jadi langkah yang pertama, nanti akan ada pemberian obat bius dosis rendah melalui lokal sesuai dengan tempat ibu akan dioperasi. Kemudian nanti jika ada bius dan sayatannya ini kecil ibu, hanya sekitar 3 cm saja, nanti akan ditambahkan obat penghilang rasa sakit. Kemudian terangkan prosedur tindakan dalam bahasa sederhana. Jadi seperti ini, nanti kalian jelaskan ke ibunya ya. Nanti ada obat yang membantu rasa tenang dan rasa nyaman. Kemudian Anda tetap akan bisa melihat operasinya atau tetap sadar. Nah nanti ibu dibuat sayatan kecil ibu di perut bagian bawah sekitar 3 cm saja. Kemudian saluran tuba yang tadi gambarnya akan diikat dan dipotong. Misalkan advis dokternya diikat dan dipotong, atau diikat saja. Yang lebih efektif memang diikat dan dipotong. Kemudian sayatannya ini nanti akan ditutup dengan jahitan dan ibu diminta istirahat beberapa jam saja. Nah, istirahat selama di rumah, istirahatnya di sini ada. Setelah nanti dioperasi ibu, istirahatnya di rumah selama 2-3 hari. Hindari mengangkat beban yang berat ya ibu selama 1 minggu, dan tidak boleh bersenggama selama 1 minggu. Nah nanti ibu juga harus kontrol kembali jika ibu merasakan demam tinggi, yaitu suhu 38, lebih dari 38 derajat Celcius dalam 4 minggu pertama. Jika di luka operasinya ada tanda-tanda infeksi seperti nanah, luka berdarah, nyeri, panas, bengkak, kemerahan, ada kram, nyeri perut seperti itu. Apakah juga ada diare, pingsan atau pusing, ini ibu harus kembali ke tempat pelayanan kesehatan ya. Atau jika jenengan merasa saya kok kayaknya hamil, nah ini juga ibu misalkan kok saya mual muntah, kemudian ada becak-becak dikit, spotting gitu ya, terus ibu merasa mungkin ini ada kebobolan atau gagal, ibu juga harus periksa ke pelayanan kesehatan. Nanti akan kita periksa apakah ada tanda-tanda kehamilan. Kemungkinan juga adanya tanda-tanda kehamilan ektopik, karena kan tadi dipotong ya, tapi ternyata sudah pernah ada pertemuan. Nah terus tidak bisa ke rahim misalkan, akhirnya dia tetap dituba, akhirnya bisa terjadi ektopik. Nah dari yang saya jelaskan ini tadi ibu, bagaimana, apakah ibu mantap untuk menggunakan MOW? Kemudian apakah ibu sudah jelas semua dengan yang saya jelaskan? Apakah ibu ada pertanyaan?
Kemudian tadi diminta untuk mengulang penjelasan. Itu ya untuk MOW MOP. Jadi MOP-nya sama seperti itu. Ya, karena MOP di depan. Nah, ini nah ini juga sama ya. Kalau MOP juga sama nanti hampir sama. Jadi di sini nanti ada